Selamat malam, my student yang saya banggakan. Malam ini adalah malam kedua dari pertemuan malam pertama kemarin yang kita bicarakan dari hasil pertemuan perkuliahan pengenalan RPS kepada my student. Baik, my student, hari ini kita mengambil topik. Di dalamnya ada 3 topik. Pertama tentang pengertian penitensier. Yang kedua berbicara tentang peraturan hukum yang mengatur hukum penitensier. Dan ketiga adalah bicara tentang lembaga hukum untuk penitensier. Baik, my student, saya harapkan pada dalam keadaan sehat. Hari ini my student mendengarkan YouTube saya yang terlampir di dalam link yang akan saya berikan kepada my student. Baik, my student, hari ini kita berbicara tentang pengertian penitensier. Berbicara mengenai hukuman dalam hukum pidana, khususnya berkenaan dengan hukum penitensier atau hukum penghukuman atau hukum pemidanaan, atau ada yang menyebutkannya sebagai hukum penitensia, senantiasa merupakan suatu wacana yang menarik. Berbicara tentang studi mengenai hal ini telah berkembang menjadi suatu mata kuliah yang terpisah dari asas hukum pidana yang dalam kurikulum berbagai fakultas saat ini lebih dikenal dengan sebutan hukum pidana. Perkembangan tentang bidang pidana dan pemidanaan semakin mengemuka, mengingat hakikat pidana sebagai suatu penderitaan yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan suatu tindak pidana yang dalam penerapannya akan bersinggung dengan sebuah hak asasi manusia yang diberikan sejak lahir. Bukan hanya menyangkut kriteria pengancaman, tetapi juga penjatuhan dari suatu jenis atau macam pidana dalam rangka pembalasan. Berarti hukum penitensier ini bagian dari hukum pembalasan terhadap rangkaian dalam suatu kejahatan, ya. Pembalasan dan perlindungan serta pengayoman masyarakat, tetapi juga bagaimana upaya untuk memperbaiki pelaku yang tersesat dan mengembalikan kepercayaan masyarakat serta memberikan pengampunan terhadap dosa yang dilakukan oleh si pelaku. Berarti bisa ditangkai dari satu paragraf ini bahwa penitensier itu hampir sama dengan hukum pidana yang memberikan pembalasan terhadap suatu kejahatan. Tetapi di sisi lain adalah suatu perlindungan dan pengayoman masyarakat. Gunanya adalah membentuk kembali karakter manusia yang berdosa tadi menjadi tidak melakukan suatu tindak pidana yang oleh karena kejahatan-kejahatan tersebut. Dalam bahasa Belanda, istilah penitensier dikenal dengan nama penitentiair, ya, yang menurut sebagian kalangan dipakai sebagai kata lain dari Strafrecht. Penitentiairrecht atau Strafrecht secara etimologi
dapat dipilah atas dasar Strafvet, ya. Atas dasar Strafvet, di mana dapat dikatakan bahwa Strafvet itu adalah merupakan pidana. Namun Strafvet dapat juga berarti pemidanaan, ya, dan rek berarti hukum. Dalam hal ini penitentiaire rek berarti hukum pemidanaan, ya. Apabila dilihat dari kata-kata dasar yang membentuk istilah hukum, penitentiaire secara harfiah mempunyai arti hukum pemidanaan, yaitu penitentiaire rec atau Strafvat rec, ya, my student. Namun apabila ditinjau lebih jauh dalam praktiknya, bahwa hukum penitentiaire ini tidak hanya berbicara mengenai lembaga pemidanaan dalam arti sempit, melainkan juga meliputi suatu lembaga penindakan atau tindakan. Berarti penitentiaire ini memiliki lembaga, di mana lembaga tindakan dan lembaga di dalam pemidanaan. Nah, oleh karena itu nanti kita bicarakan lebih lanjut mengenai penitentiaire. Baik, my student. Jadi kesimpulan dari dua paragraf tadi yang saya jelaskan, bahwa hukum penitentiaire adalah suatu keseluruhan dari norma-norma yang mengatur lembaga-lembaga pidana atau pemidanaan, lembaga-lembaga penindakan, dan lembaga-lembaga kebijaksanaan yang telah diatur di dalam suatu pembentukan undang-undang di dalam hukum pidana material. Saya ulangi, bahwa hukum penitentiaire adalah keseluruhan dari norma-norma yang mengatur lembaga-lembaga pidana atau pemidanaan, lembaga-lembaga penindakan, dan lembaga-lembaga yang memberikan kebijaksanaan yang diatur di dalam oleh pembentuk undang-undang dalam hukum pidana material, ya. Di sisi lain dikatakan bahwa hukum penitentiaire ini adalah bagian dari hukum positif yang berisi ketentuan atau norma mengenai tujuan, usaha atau kewenangan dan organisasi dari suatu lembaga yang membuat orang yang bertobat. Saya ulangi, hukum penitentiaire adalah bagian dari hukum positif yang berisi ketentuan atau norma mengenai tujuan atau usaha atau kewenangan dan organisasi dari suatu lembaga untuk membuat seseorang bertobat. Bagaimanakah bentuknya seseorang itu bertobat? Dapat berupa satu, bahwa pertama terdapatnya putusan hakim, pemidanaan atau pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum. Yang kedua adalah tindakan atau perbaikan terhadap suatu perkara pidana. Saya uraikan bahwa putusan hakim memberikan kepastian hukum kepada suatu terpidana, dan putusan hakim memberikan kepastian terhadap suatu pembebasan ataupun pelepasan dari segala tuntutan hukum yang disalahkan atau didakwakan kepada tersangka maupun calon terpidana maupun terdakwa. Ini adalah bagian dari hukum penitentiaire, ya. Yang kedua, adanya suatu tindakan atau perbaikan terhadap suatu perkara pidana. Tindakan atau perbaikan ini tertuang di dalam putusan hakim, dan pelaksanaannya ada di lembaga pemasyarakatan.
Tindakan dan perbaikan itu terurai di dalam pengayoman lapas yang memberikan perubahan terhadap perilaku kejahatan menjadi perilaku kebaikan. Itulah lembaga-lembaga yang ada di dalam hukum tindakan, di dalam hukum penitensier. Dia mengutamakan perbaikan-perbaikan daripada perilaku-perilaku manusia yang telah mendapatkan putusan hakim tadi guna memperoleh perilaku yang positif. Ya, itulah gunanya dari hukum penitensier, my student. Yang kedua adalah judulnya tentang peraturan hukum yang mengatur hukum penitensier. Kenapa ada peraturan hukum yang mengatur tentang hukum penitensier? Pada dua konteks, sudah hukum penitensier, terdapat juga peraturan hukum penitensier. Ibaratnya bayangkan jika tumbuhan tumbuh dia tinggi di atasnya, maka akan ada dedaunan di bawahnya. Ini memberikan perlindungan di dalam hukum penitensier, di dalam pelaksanaannya, bahwa peraturan hukum itu memberikan perlindungan kepada hukum penitensier, my student. Oke, apa itu? Pada dasarnya banyak peraturan perundangan yang berisi aspek-aspek hukum penitensier. Pada dasarnya bahwa peraturan-peraturan perundang-undangan berisi aspek-aspek hukum penitensier. Ya, selanjutnya bahwa sebab di dalam peraturan perundang-undangan termuat ketentuan pidananya. Sebab di dalam peraturan perundang-undangan tersebut memuat ketentuan pidananya. Bukan hanya peraturan yang bersifat pidana saja yang memuat ketentuan pidana, tetapi banyak peraturan yang bersifat perdata, administrasi, dan sebagainya pun memberikan ruang bagi keberadaan sanksi pidana untuk menegakkan peraturan tersebut. Ternyata, my student, hukum penitensier itu bukan hanya terdapat di dalam hukum pidana saja, tetapi terdapat juga di dalam hukum perdata, memberikan perlindungan private publik terhadap pelaku-pelaku yang mencoba kejahatan secara administrasi. Ternyata diberikan juga perlindungan hukum penitensier. Jadi hukum penitensier itu terdapat di dalam hukum pidana dan hukum perdata. Gunanya melindungi ketentuan data-data saudara. Selanjutnya dikatakan berbagai peraturan perundang-undangan yang berisikan hukum penitensier atau yang sudah tidak berlaku maupun sudah berlaku, antara lain pertama, ketentuan pidana di KUHP. My student harus baca, Anda calon sarjana hukum. Ketentuan pidana di dalam KUHP. Ketentuan pidana di KUHP, di dalam dan di KUHP. Pertama, dikatakan bahwa pada prinsipnya yang terdapat di bab 2 dan bab 1 KUHP. Tentang apa, my student? Silakan nanti Anda buka KUHP saudara. Pada prinsipnya terdapat pada bab 2 dan bab 1 KUHP. Namun selain itu dapat juga dijumpai dalam bab-bab lainnya. Dalam hal ini perlu dicamkan berbagai perubahan yang diadakan terhadap KUHP sejak adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang dikukuhkan oleh Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1956 untuk supaya diberlakukan seluruh daerah Indonesia dengan ketentuan pidana
dalam peraturan perundang-undangan pidana di luar KUHP. Apa itu pidana di luar KUHP? Misalnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Darurat tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi. Ada juga Undang-Undang Nomor 4 tahun 1976 tentang perubahan dan penambahan beberapa pasal dalam KUHP yang bertalian dengan diperluasnya berlakunya ketentuan undang-undang pidana dengan kejahatan penerbangan, dengan kejahatan sarana dan prasarana penerbangan. Itulah konteks di dalam perubahan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1976 ditambahkannya bahwa adanya kejahatan penerbangan dan kejahatan prasarana penerbangan. Selanjutnya, di dalam tindakan pidana di luar KUHP dikatakan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 tentang tindak pidana suap. Sebagaimana telah berkembangnya tindak pidana suap ini menjadi Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dan dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya, tindak pidana di luar KUHP. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang atau yang disebut dengan bahasa kerennya money laundering, ya. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang atau yang disebut dengan money laundering. Sebagaimana juga telah diubah di dalam perubahan Undang-Undang Nomor 5 tentang tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 terdapat di dalam huruf F tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya. Itulah yang disebut sebagai ketentuan pidana di dalam KUHP. Yang pertama terdapat di dalam bab 2, ya, bab 2 buku 1. Ingat, ketentuan pidana di dalam KUHP bab 2 buku 1 KUHP yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan tindak pidana di luar KUHP terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1955, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1976, Undang-Undang Nomor 11 tahun 80, Undang-Undang Nomor 31 tahun 99, sebagaimana diubah Undang-Undang 30 tahun 2002 tentang KPK dan sebagainya. Itu adalah di luar KUHP. Sedangkan di dalam KUHP dikatakan pada bab 2 buku 1 KUHP, ketentuan pidana di dalam KUHP, ya. Apa itu? Nanti. Selanjutnya adalah my student, ketentuan pidana di dalam peraturan perundang-undangan atau non pidana di luar KUHP. Misalnya tentang Undang-Undang tahun 1992 tentang perbankan. Selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 35 tentang narkotika, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika, ya. Dan Undang-Undang tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Nah, itu yang terdapat adalah peraturan perundang-undangan di luar KUHP atau yang disebut dengan non pidana
jaminan fidusia, perlindungan konsumen, lingkungan hidup, dan perbankan, saudara-saudara my student. Lembaga untuk hukum penitensier terdapat pertama adalah lembaga pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan tambahan pidana. Lembaga untuk hukum penitensier terdiri atas lembaga pemidanaan. Lembaga pemidanaan namanya. Pertama adalah lembaga pemidanaan ini di bawahnya pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan pidana tambahan. Dan selanjutnya adalah pidana tutupan. Perlu my student belajar tentang pidana tutupan, tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946. Dan pidana bersyarat. Selanjutnya adalah pemberatan dan pengurangan pengurangan pidana. Pemberatan dan pengurangan pidana, tempat menjalin pidana, dan pemasyarakatan menggantikan Stablat 1917 dan 708. Ya. Lembaga hukum penitensier terdiri atas pertama lembaga pemidanaan, pidana penjara, pidana kurungan, denda, pidana tutupan, pidana bersyarat, pemberatan dan pengurangan pidana, tempat menjalani pidana, pemasyarakatan pengganti dari Stablat 1917 sampai 708. Nah, inilah lembaga pemidanaan. Apakah lapas termasuk di dalam lembaga pemidanaan? Termasuk lapas di dalam lembaga pemidanaan, yaitu pemasyarakatan. Disitulah polanya untuk merubah perilaku kejahatan menjadi perilaku baik. Yang selanjutnya adalah lembaga penindakan. Lembaga penindakan ini pada zaman dulu dikatakan lembaga pendidikan paksa atau Stablat 1917 sampai 741. Lembaga pendidikan paksa, ya. Yang kedua adalah lembaga penutupan secara terpisah. Lembaga penutupan secara terpisah dalam arti bahwa antara terpidana satu dengan terpidana lain adalah dilakukan suatu penutupan secara terpisah agar tidak terkontaminasi kejahatannya antara satu dan yang lainnya. Ya. Yang C adalah kerja paksa negara. Ada kerja paksa negara ini atau yang disebut dengan kerja paksa, dipaksa bekerja pada zaman itu, pada saat itu untuk mengurangi masa hukumannya. Kerja paksa yang diberikan oleh negara pada saat itu belum terjadi lembaga pemasyarakatan, tetapi secara berdasarkan atas nama negara dan hukum diberikan kerja paksa oleh yang terpidana tadi, diberikan negara. Oke, yang selanjutnya adalah tentang undang-undang tentang pengadilan anak, ya. Lembaga penindakannya ada dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak. Nah, yang selanjutnya adalah tentang izin bagi terpidana untuk di luar tembok setelah jam kerja. Nah, itu terdapat di pasal 20 ayat 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, ya. Yang selanjutnya adalah hak pistole, terdapat di dalam pasal 23 KUHP Stablat 1917 sampai 706. Dan terakhir adalah grasi, amnesti, abolisi, dan remisi. Oke, my student, itu yang bisa saya berikan pembelajaran awal ini. Mungkin Anda bingung, kok banyak banget pelajaran tentang undang-undangnya. Memang kita belajar saat ini tentang undang-undang. Nanti suatu saat saya akan melakukan Zoom meeting dan bertanya atas semua yang saya berikan hari ini. Seperti apa itu lembaga pendidikan? Ya, lembaga pendidikan salah. Lembaga penindakan. Lembaga penindakan seperti apa di dalam konsep lembaga pendidikan paksa tadi? Stablat 1917 sampai 741 tadi.
Bagaimana tentang lembaga penutupan secara terpisah atau Stablat 1917 sampai 708, ya. Bagaimana tentang kerja paksa yang diberikan oleh negara? Bagaimana tentang reglimen orang gila? Bagaimana tentang perlindungan pengadilan anak dan pembebasan syarat? Nah, itu tertuang di dalam suatu lembaga penindakan yang diberikan di dalam hukum penitensier. Abah ingat bahwa lembaga hukum untuk penitensier terdiri atas dua. Pertama adalah lembaga pemidanaan. Ya, lembaga pemidanaan itu terdapat di dalam KUHP pasal 10, yaitu pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tambahan. Termasuk juga di dalam pidana tutupan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946. Pidana bersyarat dan pemberatan dan pengurangan pidana. Dan terakhir adalah tempat menjalani pidana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, ya. Jadi lembaga hukum penitensier itu baru ada lembaga pemidanaan dan lembaga penindakan. Ya, itu dari unsur lembaga. Tadi sebelumnya dikatakan bahwa di dalam hukum penitensier itu terdapatnya peraturan hukum yang mengatur tentang penitensier. Terdapatnya peraturan hukum yang mengatur tentang hukum penitensier. Yang pertama ketentuan pidana KUHP dan ketentuan pidana di luar KUHP, itu ya, biar my student tahu, karena ternyata hukum penitensier ini bukan hanya terdapat ke dalam pidana saja, tetapi terdapat juga di dalam perdata. Contohnya seperti apa terdapat di dalam perdata? Nah, tentang jaminan fidusia, tentang perlindungan konsumen. Nah, itu my student yang bisa saya berikan untuk pertemuan kedua ini. Nah, pertanyaannya akan saya kirim di WhatsApp group dan rekan-rekan silakan jawab. Tapi pada intinya saya mengharapkan kepada semua rekan-rekan my student untuk membaca undang-undang yang saya sebutkan tadi. Silakan dibaca. Nanti minggu itu juga pada saat di WhatsApp group saya berikan pertanyaan langsung dijawab di WhatsApp group. Jawablah langsung di WhatsApp group. Terima kasih, selamat malam, salam sejahtera, sehat selalu.